Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sini saya Rayhan Anggam Gilgali dengan NPM 24351057. Di sini saya akan membuat video tentang belajar mandiri, yaitu tentang reaction dan view. Baik, langsung saja. Di sini ada yang pertama itu ada react atau reaction. Jadi apa itu reaction? Reaction adalah sebuah pustaka JavaScript untuk front end. Reaction dikembangkan oleh Jordan Walk, seorang insinyur perangkat lunak Facebook. React juga dikenal sebagai React.js atau React.js. React adalah alat untuk membangun komponen UI. Lalu bagaimana cara kerja React? React membuat DOM virtual di dalam memori, alih-alih memanipulasi DOM browser secara langsung. React membuat DOM virtual di memori, di mana ia melakukan semua manipulasi yang diperlukan sebelum melakukan perubahan pada DOM browser. Lalu React hanya mengubah apa yang perlu diubah. Lalu ada React akan mendeteksi perubahan apa saja yang telah dilakukan dan hanya mengubah apa yang perlu diubah. Anda akan belajar berbagai aspek bagaimana React melakukan hal ini di bagian selanjutnya dari tutorial ini. Apa yang seharusnya sudah Anda ketahui sebenarnya? Sejarah Reaction.js atau JavaScript. Versi terbaru Reaction.js ini adalah 19.00, yaitu pada Desember 2024. Rilisnya perdana untuk publik versi 0.30 dilakukan pada Juli 2013. Reaction.js ini pertama kali digunakan pada tahun 2011 untuk fitur newsfeed Facebook. Jordan Wall, seorang insinyur perangkat lunak Facebook, adalah penciptanya. Untuk menggunakan Reaction dalam produksi, Anda memerlukan NPM yang sudah termasuk dalam Node.js. Selain itu, Anda perlu menyiapkan Reaction environment dan memilih alat build. Menyiapkan lingkungan Reaction. Pertama, pastikan Anda telah menginstal Node JavaScript. Anda dapat memeriksa dengan menjalankan perintah ini di terminal Anda. Jika Node.js sudah terpasang, Anda akan mendapatkan hasil berupa nomor versi. Jika belum, Anda perlu menginstal Node.js. Install alat pembuatan feed atau feed. Setelah Node.js terpasang, Anda dapat mulai pembuatan aplikasi pembuatan feed. Aplikasi React pertama Anda. Modifikasi aplikasi Reaction. Cari dalam My Reaction. Kalian membangun sebuah source file dan sebuah file. Coba mengganti seluruh isi file dengan kode 2 ini dan simpan file tersebut. Maksudnya Reaction merender HTML. Tujuan Reaction dalam banyak hal adalah untuk merender HTML di dalam halaman web. Reaction merender HTML ke halaman web melalui sebuah kontainer dan sebuah fungsi yang disebut create_route. Kontainer. Reaction menggunakan kontainer untuk merender HTML di dalam halaman web. Biasanya kontainer ini merupakan div id root div dalam HTML file. Metode render. Apakah Anda memperhatikan metodenya? Metode ini render menentukan apa yang akan ditampilkan di dalam kontainer HTML. Saya tampilkan dalam div. Tampilkan reaksi, tampilkan react.
Sorek sendiri menunjukkan menjelaskan dalam surat ini. HTML di dalam kode JavaScript yang mengatur sintaks yang simpul akar. Node akar adalah elemen kalimat tempat Anda ingin mencoba berhasil. Ini sebuah wadah untuk konten yang dikelola oleh Reaction. Ini tidak harus berupa tag div elemen dan tidak harus memiliki tanda titik dua. Contohnya Reaction ECMAScript 6. ECMAScript adalah diciptakan untuk menstandarisasi JavaScript, dan ECMAScript 6 adalah versi ke-6 dari ECMAScript yang diterbitkan pada tahun 2015 dan juga dikenal sebagai ECMAScript 2015. Berikutnya, kelas Reaction. Kelas ECMAScript memperkenalkan kelas. Kelas adalah jenis fungsi, tetapi alih-alih menggunakan kata kunci function untuk menginisialisasinya, kita menggunakan kata kunci class dan properti ditetapkan di dalam sebuah konstruktor metode. Contoh konstruktor kelas sederhana. Perhatikan penulisan huruf kapital pada nama kelas. Kita memulai nama char dengan huruf kapital. Ini adalah konvensi penamaan standar untuk kelas. Sekarang Anda dapat membuat objek menggunakan kelas char. Untuk catatan, fungsi konstruktor dipanggil secara otomatis saat objek diinisialisasi. Metode dalam kelas, Anda dapat menambahkan metode Anda sendiri dalam sebuah kelas. Contohnya, buat metode bernama present. Brand cardboard, ini kita ganti tuner. Seperti yang dilihat pada tanda wakil metode dengan menuju pada nama metode objek diikuti oleh tanda kurung. Pewarisan kelas. Untuk membuat pewarisan kelas, gunakan extends kata kunci tersebut. Kelas yang dibuat dengan pewarisan kelas akan mewarisi semua metode dari kelas lain. Contohnya, buatlah sebuah kelas bernama model yang berisi dari kelas char. Ini metode tersebut super mengacu pada kelas induk. Dengan memanggil super metode dalam metode konstruktor, kita memanggil metode konstruktor induk dan mendapatkan akses ke properti dan metode induk. Untuk lanjut nama char. Ini kelas name konstruktor. Benar. Fungsi panah Reaction ECMAScript 6. Fungsi panah memungkinkan kita untuk menulis sintaks fungsi yang lebih pendek.
Saya kurang mengerti tentang reaction sepertinya. Seperti itu, coba kita ganti ke view. View. Oke, untuk selanjutnya itu adalah tentang view. View adalah framework JavaScript yang populer antarmuka pengguna yang dibangun dengan view diperbarui secara otomatis saat data berubah. Oke. View adalah kerangka kerja JavaScript. View dapat ditambahkan ke halaman HTML dengan tag script. View memperluas atribut HTML dengan direktif dan mengikat data ke HTML dengan expression. Vue adalah sebuah framework JavaScript. Vue adalah kerangka kerja front-end JavaScript yang ditulis dalam JavaScript. Framework serupa dengan Vue adalah React dan Angular. Tapi Vue lebih ringan dan lebih mudah untuk dipelajari. Vue didistribusikan sebagai file JavaScript dan dapat ditambahkan ke halaman web dengan TypeScript. Oh, ini Vue. Mengapa kita harus belajar Vue? Ini sederhana dan mudah digunakan. Sistem ini mampu menangani proyek-proyek sederhana maupun kompleks. Popularitas yang terus meningkat dan dukungan komunitas sumber terbuka. Dalam JavaScript biasa kita perlu menulis bagaimana HTML dan JavaScript berhubung, tetapi di Vue kita hanya perlu memastikan bahwa ada koneksi dan biarkan Vue menangani sisanya. API opsi. Ada dua cara berbeda untuk menulis kode di Vue, Option API dan Composition API. Konsep dasarnya sama untuk Option API dan Composition API. Jadi setelah mempelajari salah satunya, Anda dapat dengan mudah beralih ke yang lain. API option adalah yang ditulis dalam tutorial ini karena dianggap lebih ramah bagi pemula dengan struktur yang lebih mudah dikenali. Silakan halaman akhir, halaman pertamaku. Sekarang kita akan mempelajari cara membuat halaman web Vue pertama kita dalam 5 angka dasar. Mulai dengan HTML dasar, tambahkan tag div, PDF agar tidak terhubung. Interpolasi teks. Interpolasi teks adalah proses mengambil teks dari instance Vue untuk ditampilkan di halaman web. Browser menerima halaman yang berisi kode ini. Kemudian browser menemukan teks di dalam properti message dari instance Vue dan menerjemahkan kode Vue menjadi seperti ini. Terjemahkan menjadi hello world. JavaScript dalam interpolasi teks. Ekspresi JavaScript sederhana juga dapat ditulis di dalam kurung kurawal ganda. Ini ekspresinya. Mulai tutorial ini menggunakan dasar Vue. Anda memerlukan pengalaman dasar sebelumnya dengan HTML. Direktif Vue. Direktif Vue adalah atribut HTML khusus dengan awalan v yang memberikan fungsi tambahan pada tag HTML.
Directive View terhubung ke Instance View untuk membuat antarmuka pengguna yang dinamis dan reaktif. Dengan View membuat halaman responsif jauh lebih mudah dan membutuhkan lebih sedikit kode dibandingkan dengan metode JavaScript tradisional. Directive View yang berbeda, view yang kita gunakan dalam tutorial ini. VBin menghubungkan atribut dalam tag HTML ke variabel data dalam instance view. VIF buat tag HTML berdasarkan suatu kondisi. VShow menentukan apakah HTML atau tidak tergantung pada suatu kondisi. V4 membuat daftar tag berdasarkan array dengan dalam instance view. VOn menghubungkan sebuah event pada tag HTML. VModel untuk contoh VBin directive. VBin, arahan view. Anda telah melihat bahwa pengaturan view dasar terdiri dari sebuah instance view dan kita dapat mengaksesnya dari tag div id tag dengan tanda kurawal dan atau VBin directive. Arahannya menjelaskan VBin arahan tersebut adalah secara lebih rinci. Directive ini VBin bukan kita untuk mengikat atribut HTML ke data dalam instance view. Hal ini memudahkan untuk mengubah nilai atribut secara dinamis. Metode view adalah fungsi yang dimiliki oleh instance view di bawah property methods. Metode view sangat bagus untuk digunakan dengan penanganan event VOn untuk melakukan hal yang lebih kompleks. Metode view juga dapat digunakan untuk melakukan hal lain sebagai penanganan event. Property methods view. Dalam tutorial ini kita telah menggunakan satu property view yaitu property data. Tempat kita dapat menyimpan nilai. Terdapat property view lain yang disebut methods, di mana kita dapat menyimpan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh instance view. Sebuah metode dapat disimpan dalam instance view seperti ini. Tipsnya kita perlu menulis this awal untuk merujuk ke properti data dari dalam sebuah metode. Kita dapat sekali di bawah ini. Memanggil metode dengan objek peristiwa. Ketika suatu kejadian terjadi sehingga sebuah metode dipanggil, objek kejadian akan diteruskan bersama metode tersebut secara default. Ini sangat praktis karena objek kejadian berisi banyak data yang berguna. Saya kurang memahami apa sebenarnya view dan rank adalah alat bantu berbasis JavaScript untuk membangun antarmuka pengguna atau UI yang interaktif, dinamis, dan cepat. Kegunaan utamanya adalah mempermudah pembuatan komponen UI yang dapat digunakan kembali, mengelola perubahan data secara otomatis, dan meningkatkan performa melalui virtual DOM. Vue JavaScript versus Reaction adalah framework JavaScript untuk mengembangkan aplikasi web yang paling populer di dunia web. Namun yang mana yang lebih baik? Mari kita ketahui perbedaan kedua framework ini. Sebenarnya ada banyak pilihan framework front-end untuk membangun aplikasi web yang menarik secara visual dan fungsional. Dari sekian banyak pilihan, Reaction dan Vue adalah yang banyak digunakan developer. Apabila kamu adalah seorang developer pemula dan bingung memilih Vue versus Reaction, simak penjelasan berikut ini yang mungkin bisa menjadi referensi. Apa itu Vue.js? Vue.js adalah framework JavaScript yang ringan dan fleksibel berteknologi canggih sehingga bisa membangun desain aplikasi web modern termutakhir. Framework Vue ini dianggap sebagai framework evolusioner karena memungkinkan modifikasi kode tanpa mempengaruhi karakteristik dasar. Dengan begitu kamu bisa membangun UI progresif dengan mudah.
Apa itu Reaction.js? Reaction.js adalah pustaka JavaScript dengan open source yang bisa digunakan untuk membuat aplikasi web yang dinamis dengan antarmuka yang interaktif. Kelebihan framework front-end ini terletak pada kemudahan dalam membuat komponen khusus yang bisa digunakan kembali. Oleh sebab itu, waktu proses pengembangan menjadi lebih cepat. Persamaannya antara Reaction.js versus Vue.js. Yang pertama ada Virtual DOM, baik Vue maupun Reaction menggunakan Virtual DOM, dokumen objek, dan hanya memperbarui komponen yang diubah saja. Maka dari itu sumber daya dan waktu yang menjadi efisien. Kedua, arsitektur berbasis komponen. Ketiga, penggunaan JavaScript. Oke. Sepertinya saya tidak bisa memahami tentang Vue dan Reaction ini karena mungkin saya masih bingung tentang materi ini. Jadi saya sudahi saja untuk belajar ini dulu karena saya masih kurang mengerti apa keunggulan tentang Vue dan Reaction itu sebenarnya dan kode-kodenya. Baik, sekian dari saya. Saya meminta maaf jika video saya kurang maksimal untuk tentang video belajar kali ini tentang Reaction dan Vue. Saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.